Di video kali ini, tim Serial Chiller akan membawa Anda mengenal salah satu tujuan wisata yang terletak di Toyama, Jepang. Terkenal dengan keindahan alamnya, Toyama juga turut menyediakan Anda destinasi wisata horor yang tak jauh dari kesan indah. Mungkin ini bisa jadi tempat yang cocok bagi para pecinta keindahan alam dan horor. Pemandangan yang tak biasa akan Anda dapati saat Anda pertama kali memasuki sebuah desa yang terletak di Toyama ini. Fureai Sekibutsuno Sato, yang secara harfiah berarti desa di mana Anda dapat bertemu patung-patung Buddha, merupakan salah satu destinasi wisata populer di Toyama, Jepang. Seperti namanya, di desa tersebut Anda akan mendapati jejeran patung-patung yang tersebar di ladang, taman, dan halaman desa Fureai Sekibutsuno Sato. Setidaknya ada lebih dari 800 patung yang tersedia di dalam desa itu. Tak heran jika desa Fureai Sekibutsuno Sato dijuluki sebagai desa 1000 patung. Beberapa patung yang ada di sana terlihat dalam posisi duduk, sedang beberapa patung seperti patung sang pendiri desa terlihat berdiri. Terletak sekitar 18 km selatan kota Toyama, tempat ini pertama kali diinisiasikan oleh Matsuo Furukawa pada tahun 1989. Matsuo Furukawa merupakan seorang pengusaha lokal yang menghabiskan sekitar 6 miliar yen atau setara dengan 760 miliar rupiah untuk membangun desa tersebut. Ia memesan patung-patung tersebut dari pemahat patung di Cina bernama Lu Qinxiao pada tahun 1989. Pada saat itu, Matsuo Furukawa berniat untuk membangun ruang di mana orang bisa bersantai dan bermeditasi ditemani suasana alam yang indah. Oleh karena itu, meskipun ada banyak patung-patung Buddha, tempat itu juga dipenuhi oleh patung orang-orang yang dikenal Furukawa, seperti teman, keluarga, kolega, dan sebagainya. Namun selain itu, patung-patung representasi dari rakyat Cina dan Jepang seperti hewan zodiak dan tokoh sejarah juga turut berjajar dengan patung-patung lainnya. Patung-patung di sana disusun berdasarkan usia dan kategorinya. Patung-patung yang pertama kali dibuat akan berada di bagian atas perbukitan, sedangkan patung-patung yang berada di bawah ialah patung-patung yang dibuat terakhir. Mereka juga dikelompokkan sesuai kategorinya. Sebagai contoh, patung-patung para kenalan sang pendiri akan diletakkan berdekatan. Hal serupa juga berlaku bagi patung-patung Buddha dan patung-patung representasi rakyat Cina dan Jepang. Detail yang disajikan patung-patung tersebut membuat desa tersebut indah namun menyeramkan. Patung-patung dibuat semirip mungkin dengan orang atau tokoh aslinya. Beberapa patung bahkan menunjukkan lekukan senyum bagai manusia nyata. Namun sayangnya, karena terletak di lapangan luas tak beratap, patung-patung tersebut kini telah berubah warna menjadi kehitaman. Beberapa bahkan sebagian tubuhnya telah tertutupi alang-alang tinggi, sedang beberapa patung lainnya tubuhnya telah berlumut. Kondisi terbaru dari desa ini membuat desa ini semakin menyeramkan, terutama di malam hari. Niat awal sang pendiri yang ingin menjadikan desa ini sebagai tempat bersantai sepertinya tak akan terwujud karena sebagian besar pengunjung malah merasa takut dan was-was terhadap patung-patung tersebut sehingga akan sulit untuk bisa bersantai. Konon katanya sang pendiri Matsuo Furukawa bahkan merasa tak bisa bersantai di desa yang ia bangun sendiri. Oleh karena itu ia meninggalkan desa 1000 patung tersebut secara terburu-buru. Sejak saat itu, keangkeran dan kemisteriusan desa ini terus terdengar. Kesan paling terkenal yang disimpan oleh para pengunjung desa tersebut adalah mereka merasa diawasi oleh banyak pasang mata tak terlihat. Mereka merasa tak aman dan was-was karena merasa para patung-patung tersebut terus mengawasi dan juga memandangi mereka. Seorang fotografer Jepang juga mengatakan bahwa pengalaman yang ia alami saat mengunjungi desa tersebut cukup mengerikan. Ia merasa tempat tersebut dipenuhi roh jahat dan energi negatif. Sang fotografer bahkan mengambil foto tanpa berani melihat langsung dan bertatapan muka dengan patung-patung di sana. Pengalamannya ia deskripsikan seperti pengalaman pergi ke hutan terlarang. Rumor-rumor mengenai keangkeran desa tersebut terus bermunculan. Seperti contoh, konon katanya waktu matahari terbenam,
patung-patung ini akan mulai hidup dan bergerak. Saat itu terjadi, para patung-patung akan melahap bebatuan dan kebahagiaan para orang bernyali yang datang di waktu malam. Beberapa orang percaya dengan rumor ini karena kunjungan untuk datang ke sana memang dianjurkan di siang hari. Tak banyak orang bernyali tinggi yang berani datang ke sana di malam hari karena adanya rumor ini. Tak hanya itu, rumor mengenai para patung yang akan mengincar para turis yang berkunjung di malam hari juga turut beredar. Ada juga fakta yang mengatakan bahwa suasana akan semakin seram saat Anda mengunjungi tempat tersebut di malam bulan purnama. Hal ini dikarenakan bayangan yang dibuat oleh patung-patung tersebut akan membuat Anda seolah-olah sedang diikuti oleh patung-patung saat Anda sedang berjalan. Suasana yang seram ditambah dengan rumor-rumor yang mengerikan membuat tempat ini menjadi destinasi wisata yang indah namun horor.